bagian anterior dan posterior beserta fungsi-fungsinya. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang anterior dan posterior. Apa itu anterior dan apa itu posterior? Anterior atau ventral merujuk kepada tubuh bagian depan manusia, sedangkan posterior atau dorsal merujuk kepada tubuh bagian belakang manusia. Di sini saya akan menjelaskan anterior beserta dengan fungsinya. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang anterior. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang fungsi dari tulang tengkorak. Fungsi dari tulang tengkorak adalah untuk melindungi kepala dari benturan. Saya ulangi, fungsi dari tulang tengkorak adalah untuk melindungi bagian kepala dari benturan. Yang kedua, tulang selangka. Fungsi dari tulang selangka yang pertama adalah mencegah dislokasi bahu, yang kedua menyokong lengan, yang ketiga menghantar tekanan dan berat lengan, yang keempat melindungi saraf dan pembuluh darah, yang kelima tempat melekatnya otot bahu, dada dan lengan, yang keenam penyambung kerangka bagian atas dan bahu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tulang lengan atas atau humerus. Fungsi tulang lengan atas atau humerus adalah menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Secara garis besar, fungsi tulang lengan atas adalah untuk membantu mengangkat barang dan bergerak dengan leluasa. Selain itu, berfungsi tulang lengan atas adalah menjadi tempat menjalarnya pembuluh arteri dan saraf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari tulang dada atau sternum. Fungsi dari tulang dada atau sternum adalah untuk melindungi organ yang ada pada dalam tubuh selain jantung dan paru-paru. Tulang dada juga berperan dalam menjaga organ dalam lainnya seperti lambung dan ginjal. Jadi, fungsi tulang dada atau sternum ini untuk menjaga organ dalam tubuh. Selanjutnya, fungsi dari tulang rusuk. Fungsi dari tulang rusuk yang pertama sebagai pelindung dan yang kedua membantu pernapasan. Selanjutnya, tulang pengumpil atau radius. Fungsi dari tulang pengumpil atau radius 1. Menjadi penyusun kerangka lengan bawah sebagai bagian dari kerangka alat gerak atas manusia atau ekstremitas atas manusia. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya otot-otot lengan. Yang ketiga, menyusun lengan bagian bawah bersama tulang hasta. Yang keempat, memungkinkan adanya gerakan memutar rotasi akibat adanya sendi putar. Yang kelima, memungkinkan terjadi gerakan membengkakkan lengan akibat adanya sendi axial. 6. Dengan bantuan otot mengendalikan gerakan siku dan lengan. Yang ketujuh, ikut berperan dalam gerakan pergelangan tangan atau sendi dan otot pada pergelangan tangan. 8. Ikut berperan dalam produksi sel darah akibat adanya sumsum tulang yang banyak atau tulang pipa. Yang kesembilan, bersama dengan tulang hasta dan tulang pergelangan tangan membantu sendi peluru. Yang kesepuluh, tempat melekatnya otot bisep yang memanjang dari ujung lengan atas. Yang ke-11, memungkinkan terjadinya gerakan fleksi dan ekstensi atau meluruskan dan membengkokkan karena adanya otot bisep. 12. Tangan mampu mengangkat benda ke atas karena adanya tulang pengumpil
dan otot bisep. Ke-13, memungkinkan terjadinya gerakan abduksi pada lengan tangan atau alat gerak atas manusia, abduksi menjauhi tubuh. Selanjutnya adalah tulang hasta. Saya akan menjelaskan fungsi dari tulang hasta sebagai berikut. Fungsi dari tulang hasta atau ulna sebagai yang pertama, membentuk struktur lengan bawah. Yang kedua, membantu rotasi pergelangan. Yang ketiga, melekatnya otot. Yang keempat, membentuk sendi siku dengan humerus. Selanjutnya, fungsi tulang paha. Fungsi tulang paha atau femur. Yang pertama, sebagai tulang terkuat untuk menopang tubuh. Yang kedua, tempat melekatnya otot pigmen. Yang ketiga, sebagai penghubung antara tulang bokong dan tulang paha. Yang keempat, sebagai tempat produksi sel darah merah pada sumsum tulang. Yang kelima, merupakan tulang terbesar dan tulang terkuat dalam tubuh. Yang keenam, sebagai penghubung tubuh bagian pinggul dan lutut. Yang ketujuh, bersama lutut, tulang paha dapat membuat sendi kondilar. Yang kedelapan, alat gerak bagian bawah. Yang kesembilan, sebagai tempat memproduksi sel darah merah. Yang kesepuluh, tempat melekatnya tempurung lutut. Selanjutnya, fungsi tulang lutut atau patella. Yang pertama, tempat pertemuan antara tulang kaki, tungkai, dan tulang paha. Yang kedua, tempat melekatnya sendi-sendi, yakni sendi engsel. 3. Melindungi tulang lutut dan melindungi sendi engsel pada lutut. Yang kesembilan, fungsi tulang betis atau fibula. Fungsi tulang betis atau fibula. Yang pertama, berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot-otot kaki bagian bawah. Fungsi penting lainnya, 1. Berperan dalam melindungi bagian kaki. 2. Melekatnya bagian lutut. 3. Menopang berat tubuh dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. 5. Berfungsi pendukung tulang kering. Yang keenam, berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedelapan, melindungi bagian kaki dari benturan. Yang kesembilan, sebagai komponen yang terhubung langsung dengan pergelangan kaki. Selanjutnya, fungsi tulang kering atau tibia. Fungsi tulang kering atau tibia yang paling penting adalah menjadi penyambung antara lutut dan pergelangan pada manusia. Fungsi lainnya, 1. Menyangga berat badan. 2. Menyambungkan lutut dan bagian pergelangan kaki. 3. Menyangga otot tungkai. Selanjutnya adalah fungsi tulang ruas jari kaki atau falang. Fungsi tulang ruas jari kaki atau falang adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keseimbangan saat berjalan. 2. Sebagai tumpuan berat badan. 3. Memberi fleksibilitas. Yang terakhir adalah fungsi tulang lutut atau patella. Fungsi tulang lutut atau patella yang pertama adalah 1. Tempat pertemuan antara tulang kaki, tungkai, dan tulang paha. Yang kedua, tempat melekatnya sendi-sendi, yakni sendi engsel. Yang ketiga, melindungi tulang lutut dan melindungi sendi engsel pada lutut. Demikian fungsi dari tulang tengkorak, tulang selangka, tulang lengan atas atau humerus, tulang rusuk, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna,
tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang lutut atau patella, tulang ruas jari kaki atau falak, tulang dada atau sternum, tulang tengkorak. Demikian saya akan menjelaskan tentang posterior. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang posterior. Yang pertama, fungsi dari tulang tengkorak. Fungsi dari tulang tengkorak yang tadi saya sudah jelaskan di awal, bahwa tulang tengkorak itu memiliki fungsi untuk melindungi otak dari benturan. Yang kedua, fungsi dari tulang belikat. Fungsi dari tulang belikat sebagai berikut. 1. Sebagai penghubung antar otot antendon, di mana bagian lengan dan punggung yang memungkinkan terjadinya gerakan antara kedua bagian tersebut. Yang kedua, begitu berperan dalam pergerakan organ gerak atas. Yang ketiga, tempat melekatnya tanden yang berada di bagian leher, tendon yang berada di bagian dada, serta tempat melekatnya beberapa otot tubuh yang lain. Yang keempat, sangat berperan pada bagian bahu serta tempatnya otot yang melekat sehingga tulang belikat dapat mempunyai permukaan yang solid. Yang kedua, fungsi dari tulang punggung atau vertebra. Fungsi dari tulang punggung atau vertebra yang pertama, 1. Sebagai penopang tubuh. Kedua, membuat tubuh lentur dan fleksibel dalam bergerak. Ketiga, melindungi saraf. Keempat, menghasilkan sel darah merah. Kelima, melindungi organ utama. Yang keenam, peredam getaran. Selanjutnya adalah fungsi tulang pinggul. Tulang pinggul berfungsi melindungi dan mendukung organ-organ bagian bawah seperti kandung kemih dan lainnya. Berfungsi juga menyokong berat badan bersama ruas tulang belakang. Selanjutnya berfungsi untuk menyokong lemak atau daging yang ada atau menempel di bagian pinggul tersebut. Selanjutnya adalah fungsi tulang pergelangan tangan atau karpal. Fungsi pergelangan tangan atau karpal yang pertama, menggerakkan keseluruhan tangan. Kedua, menggerakkan jari tangan. Ketiga, beri kekuatan tangan dan lengan. Keempat, ciptakan fleksibilitas. Kelima, penghubung tulang lengan bawah dan tulang jari. Yang keenam, penghubung susunan jaringan dan saraf tubuh pada tangan. Selanjutnya adalah tulang telapak tangan atau metakarpal. Fungsi dari tulang telapak tangan atau metakarpal sebagai berikut. Sebagai alat gerak jari-jari, adapun fungsi lainnya. 1. Memberi bentuk tangan. Kedua, membentuk sebuah alat gerak. Ketiga, penghubung antara tulang jari dan tulang pergelangan. Keempat, membentuk seperti buku-buku jari. Kelima, tempat menempelnya otot tangan. Ya teman-teman, yang terakhir, fungsi dari tulang ruas jari atau falak. Fungsi dari tulang ruas jari tangan atau falak. 1. Berguna sebagai rangka anggota gerak bagian atas tubuh. Yang kedua, berguna untuk menyentuh dan memegang benda atau melakukan aktivitas sehari-hari. Ya teman-teman, demikian hasil presentasi saya mengenai fungsi-fungsi dari anterior dan posterior.